Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami di kuliah asik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu nggak sih? Ya, halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Sidki dan saya akan menjelaskan materi ini dengan partner saya. Halo guys, perkenalkan dengan saya Nabila Sakinah. Oke guys, di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bab 2, yaitu yang membahas tentang Qawaid al-Khamsah atau 5 kaidah asasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ketiga. Bab ketiga itu kita akan membahas kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perubahan hukum. Nah, apa sih kaidah perubahan hukum itu, Nabila? Oke, sebelum kita masuk ke materi inti pembahasan pada kali ini, kita perlu tahu dulu apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam dalam bahasa Arab disebut al-syariah al-islamiyah atau syariat Islam. Istilah Islam dapat memiliki arti luas dan juga arti sempit. Secara luas, syariat diartikan dengan segala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan arti syariat yang dikemukakan para ulama adalah segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia selain akhlak. Jadi syariat merupakan hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Nah, istilah lain yang sangat erat dengan arti syariat secara sempit adalah kata fikih. Fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, istilah hukum Islam di dalamnya mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur statis, yang artinya hukum tersebut selalu dapat diterapkan di sepanjang masa. Yang kedua, unsur dinamis atau elastis, yang artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan di mana ia diterapkan. Oh gitu ya Bil. Jadi elastis hukum Islam dalam praktiknya menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial atau perubahan sosial nih. Jadi ada dua juga nih ketentuan untuk hukum Islam yang bersifat dinamis. Yang pertama, yang dimana perubahan diambil dari dalil zani yang menerima perubahan. Dan yang kedua, hukum Islam yang dihasilkan dari dari ijtihad akibat perubahan zaman. Dan pada teori elastisitas hukum Islam ini dianut oleh para ahli fikih, yang dimana mereka pada masa itu telah mengikuti teori maslahah dan juga maqasid syariah nih. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi ya, yaitu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perubahan hukum. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu hukum Islam atau fikih bersifat dinamis dan elastis atau fleksibel. Dikatakan dinamis karena hukum Islam adalah bagian Islam secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana damai dan kasih sayang bagi semua makhluk yang ada di bumi ini, Van. Ya betul, dalam teori adaptabilitas dikatakan juga nih bahwa syariah Islam pantas untuk setiap masa dan tempat. Nah, menurut Hasabullah, teori adaptabilitas ini berbunyi kamalu syariati islamiyati wasolahyanuha likuli zamani wa makan. Yang dia mempunyai arti bahwasanya sempurnanya syariat Islam dan pantasnya untuk setiap masa dan tempat. Nah, sedangkan dalam ungkapan Ismail yang berbunyi al-fiqhu solihun likuli zamani wa makani. Nah, yang punya arti bahwasannya hukum dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Nah, berdasarkan teori adabilitas di atas, maka ajaran Islam dapat diajarkan
Nah, berdasarkan teori adabilitas di atas, maka ajaran Islam dapat dijadikan sebagai rujukan atau reference dalam penataan sistem kemasyarakatan atau an-nizam al-ijtimai, baik menyangkut tata negara, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun peradilan termasuk hukum acara. Dalam ekonomi syariah, umpamanya teori ini dapat digunakan dalam penelitian tentang jual beli melalui online atau sistem leasing dan lain sebagainya. Sekaitan dengan teori adabilitas di atas, kemudian muncul apa yang disebut dengan teori perubahan hukum, yang dimana teori perubahan hukum mengatakan bahwa fatwa hukum dapat berubah dan berbeda karena perbedaan dan perubahan situasi kondisi dari masyarakat. Nah, dalam ungkapan Ibnu Qayyim, teori ini berbunyi tagayuri fatwa wahtilafuha bihasbi wa tagayuri wa azminati wa amkinati wa ahwali wa niyati wal awaidah. Yang artinya perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan. Selanjutnya, teori ini diperkuat oleh suatu kaidah yang dirumuskan langsung oleh para ahli usul fikih dan berbunyi al-ahkamu mabniyatu alal urfi tatagoyaru bitagoyurihi zamana wa makana. Hukum-hukum dibina atas dasar urf, yang hukum itu dapat berubah dengan berubahnya urf, baik mau masa maupun tempat. Terlihat jelas bahwa Ibnu Qayyim al-Jauzi dan para ulama fikih telah menempatkan peran yang sangat penting bagi suatu situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat manusia pada umumnya. Semua itu dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sesuai dengan tujuan dan substansi syariat. Jadi, perubahan hukum itu sangat berkaitan dengan perubahan sosial, Van. Tepat sekali Nabila. Jadi hukum bisa berbeda juga dalam penerapannya. Nah, perubahan itu bisa terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian alam dan bisa terjadi karena usaha-usaha manusia. Nah, itu tersendiri seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan ungkapannya bahwa fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat atau kebiasaan nih. Nah, apabila kaidah perubahan ini dihubungkan dengan kaidah asasi 5 pada bab 2, maka kaidah tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan. Misalnya, al-umuru bimaqasidihi atau segala perkara itu sesuai dengan niatnya. Kemudian mazhab Hanafi menambah dengan kaidah tidak ada pahala tanpa niat, yang artinya ada perubahan yang disebabkan oleh niat. Demikian pula dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kemudorotan, kesulitan, kebiasaan, atau keyakinan. Itu semua adalah perubahan kondisi-kondisi yang terjadi pada diri mukallaf atau objek perubahan. Dan karena adat kebiasaan manusia, masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi, memang betul bahwa pada hakikatnya yang berubah itu adalah keadaan dan kondisi masyarakat, manusia, atau alam yang disebabkan oleh manusia itu juga. Hanya saja karena ada kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktu-waktu ibadah baik sholat maupun haji. Atau ada waktu-waktu yang dikaitkan dengan kesejarahan baik masa lalu, masa sekarang, atau kemungkinan-kemungkinan pada masa yang akan datang. Ada hal yang dari dahulu tetap seperti tauhidullah yang merupakan akidah para nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga nih Bil, di mana terdapat perubahan-perubahan dari setiap nabi dalam syariahnya. Syariah Nabi Musa misalnya, ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan syariah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam konteks ijtihad, bukan saja perbedaan dan persamaan antar mazhab, tetapi satu orang mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i bisa berbeda hasil ijtihadnya ketika pada waktu beliau di Baghdad
dan di Mesir yang dikenal dengan kaul qadim dan kaul jadid. Dari sinilah munculnya kaidah yang berbunyi al-hafazatu alal qadimi solihi wal ahzu bil jadidil aslah. Nah, memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat. Senyatanya, kaidah ini mengisyaratkan selalu adanya perubahan di dunia. Dalam menghadapi perubahan tersebut, kaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara yang lama yang maslahatnya. Apabila mengambil yang baru, maka harus yang lebih maslahat. Kaidah ini bisa berlaku dalam segala bidang ijtihadiyah, terutama dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi, dan dalam perubahan-perubahan atau amandemen dari setiap peraturan yang berlaku. Bentuk-bentuk perubahan dalam fikih antara lain tergambar dalam penghapusan, pengurangan, dan perubahan bentuk perbuatan seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah asasi, baik tentang kesulitan, kemudorotan, adat maupun niatnya. Tepat sekali, kemampuan kaidah-kaidah fikih dengan menggunakan ijtihad dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi ini menyebabkan fikih menjadi sangat fleksibel, meskipun fleksibilitasnya tidak menghilangkan identitasnya sebagai hukum yang adil, maslahat yang membawa rahmat dan memberi makna bagi hidup dan kehidupan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, akan selalu menjawab sekaligus mengarahkan segala perubahan kepada maqasid al-syariah, dalil-dalil kuli, dan kaidah-kaidah kuliah untuk semangat ajaran hukum Islam. Dan yang ketiga, sikap individu muslim Islam menjadi bersikap moderat, dalam arti tidak ifrat atau melampaui batas dan tidak tafrit juga atau kurang dari batasnya. Nah, dalam artian lain itu berarti adil ya. Nah, contoh terkait kaidah-kaidah perubahan hukum yaitu contoh jual beli dengan kredit. Dalam hukum Islam, jual beli dengan kredit diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Nah, kredit yang diberikan tidak boleh mengandung unsur riba dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang tingkat bunga yang adil dan jelas. Selanjutnya harga barang. Dalam hukum Islam, harga barang harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan. Namun dalam situasi tertentu, terutama dalam keadaan pasar yang tidak stabil atau krisis ekonomi, hukum Islam memperbolehkan pembeli dan penjual untuk menetapkan harga sesuai dengan kondisi. Namun, harga yang ditetapkan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus disepakati secara jujur dan adil. Baik, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yarhana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.